Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Matematika Peminatan, yaitu pada kelas 12 MIPA. Kita melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya yaitu mengenai limit fungsi trigonometri, yaitu dengan cara substitusi. Kalau cara substitusi kita mudah memasukkan angkanya saja. Yang berikutnya yaitu yang kedua, yaitu limit fungsi trigonometri dengan cara memfaktorkan. Ya, kalau cara memfaktorkan berarti kita faktorkan. Ya, hampir sama saja dengan cara limit fungsi biasa ya, limit fungsi yang biasanya. Coba kita lihat ini. Apabila dengan cara substitusi langsung diperoleh hasil tak tentu, kita misalkan hasilnya 0 per 0, maka dalam limit itu tidak boleh hasilnya adalah 0 per 0. Hasil tersebut bukan nilai limit. Kalau 0 per 0 itu bukan nilai limit ya. Oleh karena itu fungsi harus disederhanakan terlebih dahulu dengan memfaktorkan identitas trigonometri. Salah satu cara yang dapat digunakan yaitu memfaktorkan. Cara ini digunakan untuk fx berupa fungsi rasional atau pecahan. Pembilang dan penyebut pada fx terdapat faktor yang sama sehingga dapat dihilangkan atau dicoret. Ya, maka kita gunakan yaitu identitas trigonometri atau rumus trigonometri. Coba ingat kembali beberapa identitas trigonometri berikut ya. Ini beberapa rumus trigonometri yang dianggap perlu dalam penyelesaian limit fungsi trigonometri. Yang pertama, sebenarnya semua rumus trigonometri itu bisa kita gunakan selagi bisa dimanfaatkan. Yang nomor satu yaitu tangen X sama dengan sin X per cos X. Sebenarnya ini masih bisa kita olah ya. Atau cos X sama dengan sin X per tangen X ya, kan bisa juga. Berikutnya yaitu sin X kuadrat ditambah dengan cos X kuadrat sama dengan 1, atau berbentuk sin X kuadrat sama dengan 1 dikurang dengan cos X kuadrat. Yang nomor 3 yaitu sin 2x sama dengan 2 sin x dikali dengan cos x. Nomor 4 yaitu cos 2x sama dengan 1 dikurang dengan 2 sin x kuadrat. Atau rumus lainnya cos 2x sama dengan cos x kuadrat dikurang dengan sin x kuadrat. Rumus lainnya lagi yaitu cos 2x sama dengan 2 cos x kuadrat dikurang dengan 1. Sebenarnya ini sudah dipelajari di kelas 11 Matematika Peminatan. Nomor 5, tangen X kuadrat sama dengan 2 tangen X dibagi dengan 1 dikurang dengan tangen X kuadrat. Lalu ini rumus jumlah dan selisih ya trigonometri, yaitu sin A ditambah dengan sin B sama dengan 2 sin setengah A ditambah dengan B dikali dengan cos setengah A dikurang dengan B. Ini juga sudah dipelajari. Yaitu berikutnya sin A dikurang dengan sin B sama dengan 2 cos setengah A ditambah dengan B dikali dengan sin setengah A dikurang dengan B. Berikutnya cos A ditambah dengan cos B sama dengan 2 cos setengah A ditambah dengan B dikali dengan cos setengah A dikurang dengan B. Berikutnya cos A dikurang dengan cos B sama dengan min 2 sin setengah A ditambah dengan B dikali dengan sin setengah A dikurang dengan B. Itu rumus-rumus yang perlu untuk dalam penyelesaian limit fungsi trigonometri dengan cara memfaktorkan. Langsung saja kita masuk ke contoh soal ya, ke contoh soal. Contoh soalnya kita coba 3 dulu ya. Tentukan nilai limit trigonometri berikut. Yang nomor 1 adalah limit 1 ditambah dengan cos 2x dibagi dengan sin 2x untuk x mendekati pi per 2. Kalau pi per 2 berarti nilainya adalah mendekati 90. Berarti 180 dibagi dengan 2 ya. Berikutnya limit sin 2x ditambah dengan sin x kuadrat per sin x ya, untuk x mendekati 0. Nomor 3 limit 1 dikurang dengan cos x per sin x kuadrat untuk x mendekati 0. Coba kita lihat penyelesaiannya. Yang nomor 1 yaitu kita coba kedua-dua caranya ya. Kalau kita coba dengan substitusi, kalau tidak bisa berarti langsung memfaktorkan. Ingat kalau hasilnya 0 per 0 ya, itu berarti tidak boleh. Selagi tidak 0 per 0 berarti bisa kita substitusi. Yang berikutnya yang nomor 1 yaitu limit 1 ditambah dengan cos 2x per sin 2x untuk x mendekati pi per 2 ya. Ya.
Kalau kita substitusi berarti kita ganti nilai X-nya dengan pi per 2 ya, semua X-nya kita ganti dengan pi per 2 yaitu sama dengan 1 ditambah dengan cos 2 pi per 2 per sin 2 pi per 2. Selanjutnya sama dengan 1 ditambah dengan kalau cos 2 dikali dengan pi per 2 berarti ini kita coret ya, 2-nya berarti dengan tinggal lagi cos pi ya, dibagi dengan ini sama berarti sin pi sama dengan 1 ditambah dengan kalau cos 180 berarti nilainya adalah min 1 per sin 180 berarti nilainya adalah 0. Berarti 1 ditambah dengan min 1 hasilnya juga 0 per 0. Berarti ini bentuk tak tentu. Berarti ini harus kita faktorkan. Coba kita memfaktorkan. Ini limitnya adalah limit 1 ditambah dengan cos 2x per sin 2x untuk x mendekati pi per 2. Yang perlu kita gunakan rumusnya itu yang rumus ini, yaitu cos 2x sama dengan 2 cos x kuadrat dikurang dengan 1, dan ini untuk yang di atas ya, untuk di bawahnya yaitu kita ganti dengan sin 2x sama dengan sin 2 sin x dikali dengan cos x. Ini tergantung kita memilihnya mana yang cocoknya, itu kesulitannya di sana. Kita mencoba-coba mana yang lebih cocoknya untuk yang bisa nanti hasil faktornya bisa kita coret atau kita hilangkan. Ini setelah dicari yaitu yang bisa dipakai yaitu rumus yang seperti ini. Berikutnya kalau sudah seperti ini berarti ini ada plus ya, ada plus 1 dan ada min 1. Kalau kita kalikan ke dalam nanti ininya juga bukan kali ya, ini kita tambahkan berarti ininya plus 1 dikurang dengan 1 hasilnya habis, berarti tinggal yang sini saja lagi, berarti 2 cos x kuadrat. Ini juga di bawahnya tetap 2 sin x dikali dengan cos x, berarti 2-nya bisa kita coret habis, 2-nya tinggal lagi cos x, berarti cos x kuadrat berarti ini cosnya ada 2 sedangkan di bawah ada 1, berarti kita hapus yang di bawah, yang di atasnya tinggal 1, berarti tinggal lagi cos x per sin x. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita substitusi, kita ganti nilai pi per 2-nya. Kita ganti nilai x-nya dengan pi per 2. Berarti cos pi per 2 dibagi dengan sin pi per 2. Sedangkan cos pi per 2 yaitu cos 90 cos 90 ya, cos 90 dan sin 90. Kalau cos 90 berarti 0 dan sin 90 berarti bernilai 1. Berarti 0 dibagi dengan 1 sama dengan 0. Berarti nilainya adalah 0, bukan 0 per 0 lagi. Berikutnya kita coba contoh soal yang kedua, yaitu kita coba dengan cara substitusi sama dengan yang tadi ya. Kita cara substitusi, kita ganti saja nilai x-nya dengan 0 ya. Ini limit sin 2x ditambah dengan sin x kuadrat di per sin x untuk x mendekati 0. Kita ganti semua x-nya dengan 0, berarti sin 2 dikali dengan 0 ditambah dengan sin 0 ya, x-nya diganti dengan 0, sin 0 kuadrat dibagi dengan sin 0. Berikutnya sin 2 dikali dengan 0 berarti sin 0 ditambah dengan sin 0 kuadrat berarti sin 0 juga dibagi dengan sin 0. Sama dengan sin 0 berarti 0, ini sin 0 juga 0 dibagi dengan 0, berarti 0 per 0. Juga tidak bisa, maka kita gunakan dengan cara memfaktorkan. Yang perlu dirubah di sini yaitu yang ini aja, yang di depannya saja ya, limit kita lihat soalnya dulu, limit sin 2x ditambah dengan sin x kuadrat di per sin x untuk x mendekati 0. Yang kita rubah, yang perlu kita rubah itu sin 2x yang depannya saja. Nanti kalau yang depannya kita rubah nanti ini masing-masing punya sin, nanti kita coret sinnya nanti ya hilang. Berikutnya yaitu kalau ini kita ganti sin 2x-nya menjadi 2 sin x dikali dengan cos x, maka hasilnya seperti ini, 2 sin x dikali dengan cos x. Yang ininya ya ini saja turun, lanjut, berarti sin x kuadrat dibagi dengan bawahnya tetap sin x ya. Ini dikeluarkan sinnya dulu atau kita coret satu-satu juga boleh di sini ya. Kalau kita keluarkan berarti limit sin x ini kita keluarkan satu, berarti tinggalnya 2 cos x di dalam, berarti 2 cos x ditambah ini sin x kuadrat, berarti sinnya ada 2, di luarnya sudah 1, berarti tinggal dalamnya adalah sin x saja per sin x. Ini sin x-nya kita coret ya, kita coret tinggal lagi di sini saja. Berarti limit
tinggal lagi 2 cos X ditambah dengan sin X untuk yang mendekati 0. Kalau sudah seperti ini baru kita ganti nilai X nya dengan 0. Berarti 2 dikali dengan cos 0 ditambah dengan sin 0 sama dengan 2 dikali dengan cos 0 berarti 1 ditambah dengan sin 0 berarti 0. Berarti sama dengan 2 kali 1 berarti 2. Maka hasilnya adalah 2. Berikutnya yang nomor terakhir, yang nomor 3. Kita coba juga dengan cara substitusi. Kalau cara substitusinya adalah limit 1 dikurang dengan cos X dibagi dengan sin X kuadrat untuk X mendekati 0. Kalau kita ganti nilai X nya dengan 0, maka 1 dikurang dengan cos 0 dibagi dengan sin 0 kuadrat. Berikutnya satunya turun dikurang dengan cos 0 nya turun dulu. Ini sin 0 kuadrat berarti sin 0. Ya, sin 0 berarti 1 dikurang satunya turun berarti 1 cos 0 berarti 1 dibagi dengan 0. Berarti ini 1 dikurang 1 berarti 0. 0 per 0. Ini juga bentuk tak tentu ya. Berikutnya limit dengan cara memfaktorkan. Kita coba dengan cara memfaktorkan. Sama dengan limit yang perlu kita rubah yaitu ini saja, sin yang perlu kita rubah yaitu di sini adalah sin X kuadrat. Ya, sin X kuadrat ini berarti yang perlu kita rubah yang di bawahnya saja, di atasnya tidak perlu. Ya, karena bentuknya juga sama. Nanti sin X kuadrat sama dengan 1 dikurang dengan cos X kuadrat. Ya, ini kita ganti bawahnya jadinya 1 dikurang dengan cos X kuadrat. Jadi yang di atasnya tetap, ya ini kan bisa kita pecah lagi, kita faktorkan lagi ya. Kita faktor jadinya 1 ditambah dengan cos X dikali dengan 1 dikurang dengan cos X. Kalau kita kalikan lagi ini bentuknya juga seperti ini hasilnya. Nah, ini kalau sudah seperti ini bisa kita coret yang ininya 1 dikurang dengan cos X, ini juga 1 dikurang dengan cos X. Kalau sudah kita coret tinggal di atasnya berarti 1 per 1 ditambah dengan cos X. Baru kita ganti atau kita substitusi nilai X nya dengan 0. Berarti 1 per 1 ditambah dengan cos 0 sama dengan 1 dibagi dengan 1 tambah 1 berarti 1 tambah 1 ya, ini 1 ditambah dengan cos 0 nya juga 1 berarti sama dengan 1 per 2. Jadi hasilnya adalah setengah. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan diisi pada kolom komentar ya. Kalau saya ada salah saya mohon maaf. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.